kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Ah, tuh. Jadi kalimatnya itu telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Pertama, dia sempurna. Yang kedua, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu tantangan balik dari Al-Quran. Jika ada keraguan, maka orang bisa bikin sebagaimana Al-Quran. Pada faktanya, udah berapa tahun kita berjalan? Islam ini 1400 tahun lebih. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa bikin kayak Quran. Ya, Nah, tuh. Itu tantangan baliknya. Ya, Di situ, Bang. Mungkin kita pusat di situ. Mungkin besar begini. Kalau mungkin di Al-Qur'annya, mungkin di penafsirannya gitu, Ustaz. Di penafsirannya itu kan dicatat ya. Jadi gini, Anda perlu tahu juga, Bang. Berarti Al-Qur'an itu bagaimana prosesnya. Jadi Al-Qur'an itu berbeda dengan Bible Anda. Beda. Cara prosesnya itu pun beda gitu. Kalaunya Anda kan kita lihat dari kesaksian dan penyelidikan, yang mana kitab Anda itu ditulis dari kesaksian seseorang lalu dijadikan kitab kan gitu. Lukas 1 sampai 3. Kalau Al-Qur'an beda. Ketika Nabi Muhammad itu dia terima wahyu, maka dia akan panggil dulu sekretarisnya, Zaid bin Sabit, ada wahyu, aku bacakan kepadamu. Ketika Nabi Muhammad itu membacakan, ditulis oleh Zaid. Ditulis dulu. Lalu setelah ditulis, dibacakan lagi oleh Zaid kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ya, bunyinya kayak gini. Jika kata Nabi salah, itu maka akan diralat oleh Zaid. Tapi jika kata Nabi benar, berarti itulah yang disebar. Jadi satu huruf aja nggak mungkin ada kesalahan. Gitu. Karena dia sistemnya apa? Sistemnya waktu dia diucapkan sekali, habis itu ditulis, habis itu diverifikasi, lalu dimasukkan ke otak, baru disebar. Ya, paham itu Ustaz. Ya, itu kan menurut Ustaz juga kan. Tapi kan kita fakta sebenarnya nggak tahu juga Pak Ustaz. Ini kan dah turun temurun gitu Pak Ustaz, dah turun temurun. Maksudnya saya begini Pak Ustaz, dalam arti kelemahannya bukan berarti dia ada kekurangan macam mana gitu. Mungkin ada, maksudnya ada sepatah dua patah gitu Pak Ustaz. Tetapi merujuknya itu tidak secara detail gitu Pak. Merujuknya tidak secara detail Pak Ustaz. Oke. Kalau kami Kristen ya Pak Ustaz, kita anggaplah kami Kristen ya. Oke. Nanti kan orang bilang begini. Kalau saya pribadi saya tidak banyak mengacu pada ayat Pak Ustaz. Terus saja Pak Ustaz. Saya nggak mau banyak mengacu pada ayat. Kalau dibilang ini hukumnya kita nih banyak memantah Bible kan. Udah, saya satu ayat aja Pak Ustaz. Saya di Mazmur 100 nomor 1 itu sampai 3 itu udah jelas lah. Ya, itu berarti bedanya kayak gini. Kalau kita kan di Islam itu merujuk ke ayat. Nah, kalaunya lepas dari ayat maka tertolak gitu. Ya, itu bedanya. Maksudnya begini Pak Ustaz. Saya ini kan Kristen kan. Kristen ya. Tetapi saya tidak mau banyak terlalu merujuk itu. Saya merujuk merujuk ke Mazmur aja gitu istilahnya Bah. Ini hal sederhana contoh gitu Ustaz. Di Mazmur 1 sudah jelas sudah dari saat nomor Mazmur 100 ayat 1 sampai 3 itu udah jelas. Namun saya ya itu udah jelas. Karena bunyinya ada bersorak-sorak itu udah jelas itu sesuai dengan perintahnya gitu. Menurut saya ini Ustaz ya. Kita ini menurut perintah dia gitu. Makanya kita Kristen bersorak-sorak gitu. Gitu. Ya itulah Bang bedanya. Kalau begini Pak Ustaz. Begini, bukan kita menurut saya. Kalau saya ini kan pribadi saya. Kan begini. Jadi saya ini merujuknya kan gini, kalau kita tema Kristen selalu membantah Bible-nya kan. Berarti kan Bible ini kan berarti istilahnya salah satu juga membantah ajarannya kan gitu Dina. Kan gitu bahasanya tuh ya. Kira-kira seperti itu ya. Berarti membantah ajarannya. Kira-kira mungkin kalau kita merujuk lebih dalam lagi, mungkin kalau kita ibadah itu mungkin mungkin tidak seperti itu kira-kira ya. Kan gitu Pak Ustaz ya. Kalau menurut pemikiran saya nih. baik. Betul ya.
Kan gitu. Kalau kita ada tema ya, berarti Baik. ibadahnya juga ndak benar gitu. Kan gitu. Beda Cuma beda tidak langsung. beda tuntunannya dengan kitabnya. Oke. Terus? Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau maka saya bilang gini, saya udah memahami tema itu, tujuannya tema di mana, larinya kemana, itu udah masuk ke otak saya gitu, Pak. Makanya saya bilang tadi, maka saya merujuk satu ayat aja untuk saya pribadi gitu. Kalau di Mazmur 1 udah jelas itu, Ustaz. Itu udah jelas. Kalau kira-kira Pak Ustaz bikin temanya kayak gini, anggaplah kita, mungkin ajaran kita ini mungkin kalau bersorak-sorai itu mungkin tidak benar menurut Ustaz. Tetapi kalau di Bible kita itu di Mazmur 1 itu jelas bersorak-sorai lah gitu, Pak. Untuk memujikan nama Allah gitu. Udah jelas itu, Pak Ustaz. Maka saya tadi kira-kira seperti itu gitu. Kalau saya merujuknya. Ini kan Iya. mungkin saya gitu. Jadi gini, beda lagi dengan ortodok kan. Ortodok dia mengikut Yesus sujud, bukan bersorak-sorai. Itu kan menurut dia juga. Kan bingung jadinya. Menurut Anda bernyanyi-nyanyi bersorak-sorai seperti Mazmur. Sedangkan Kristen yang denom lainnya, contoh ortodok, dia nggak bersorak-sorai, tapi dia sujud sebagaimana Yesus sujud di Taman Getsemani. Itu menurut dia. Jadi nggak bisa di dalam Islam itu nggak bisa. Menurut saya merujuk satu ayat Quran nggak bisa. Tapi menurut Quran lalu saya sampaikan, baru itu diterima. Gitu bedanya, kebalikannya. Ya, kalau ortodok Pak Ustadz ya, kita terus serang aja. Kalau kita dengan ortodok kita tidak terkopi dengan ortodok gitu. Nah Kita itu, tidak tahu mereka, tidak terkopi Pak Ustadz. itulah masalahnya, perbedaannya di situ. Kalaunya Islam kan semua aliran apapun jika bertentangan dengan Quran maka tertolak gitu. Jadi harus Quran intinya. Sebenarnya Gitu. ya kita paham Ustadz. Sebenarnya punya kita juga pada prinsip juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya, menurut saya nih ya, apa yang diajarkan itulah yang kita jalankan dan kita jalankan. Apa yang diperintahkannya, apa yang maunya dia, itu yang kita jalankan. Kalau seandainya kata nih dia suruh taburkan kebaikan, ya kita taburkan kebaikan gitu, Bang. Kira-kira seperti itu Ustaz, salah satu hal yang sederhananya gitu, Bang. Maka saya bilang kalau kita dicampur aduk dengan yang lain ya terus terang kita tidak terkopi gitu Pak Ustaz. Apalagi yang tontokan kita terkopi gitu. Gimana sih model mereka kita tidak tahu. Bahkan ini juga Pak Ustaz, di Kristen juga maaf ngomong Pak Ustaz ya. Maaf ngomong ini, tetapi mereka ajaran sama ya Pak Ustaz. Tetapi kita peraja. Mereka ada yang ibadahnya hari Sabtu itu ada. Tahu saya. Ada. Kita peraja. Mereka mengacu pada hari Sabat, tetapi kita tidak tahu mereka itu ngarahnya gitu gimana. Tetapi ajaran itu tetap sama. Baik. Gini Bang, gini, saya mau coba Bang Holong biar nggak ngantuk. Bagaimana tanggapan Bang Holong coba? Aku mau minta ayat yang Cornelius yang sebut Cornelius tadi. Ayat yang Sama mengatakan, kami dengan pusat ini sama-sama orang Kalimantan. nah bersorak-sorai lah coba. Gimana tadi coba dibacain Ustaz? Minta tolong Ustaz. Mazmur 1 kata beliau. Mazmur 100. Oh, Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Nih, saya tampilkan di layar aja ya. Pujian Allah dalam baitnya Mazmur 100, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Gitu Bang. Ya, kira-kira seperti itu betul Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Tapi ini kan menurut keyakinan kami ya Ustaz ya. Iya. Aku nggak pandai tuh Bang Cornelius, aku nggak pandai tuh. Di ayat inilah keseringan umat kita Kristen ini salah pemahaman. Ya, bersorak-soraklah datanglah kepadaku, kan itu sebutan di kitab Bible kan atau di kitab.
datanglah itu maksudnya kan itu mungkin di gereja ya. Gereja, pujilah ada dia tuh mungkin di gereja gitu, Pak. Itu kan, kan saya selalu salah satu tadi contoh sederhananya ini menurut saya kira-kira seperti itu gitu. Ya kalau masalahnya Abang Ulung ini ngomong nih pindah ke Muslim itu kan hak ya. Nah, itu Iya. juga dilarang oleh negara. Aku bukan ngomongin masalah pindah ke pindah. Iya. Aku mengomongkan masalah ayat ini. Bersorak-sorai datanglah kepadaku untuk memuji aku ya. Sekarang gini, sekarang pada umumnya di luar protes, lebih-lebih karismatik ya. Ayat ini dipakai jadi salah pemahaman loh. Ketika beribadah itu coba kita lihat. Bersorak-sorailah datanglah kepadaku, bukan bersorak-sorai, lompat-lompat pun ada saya lihat, Bang. Ada. Itu ada. Ada karismatik. Ada. Sekarang pertanyaannya apakah itu untuk memuji? Begini ya. Kalau yang namanya kan udah jelas itu bersorak-sorai itu kan mungkin salah satu tadi kayak orang berjoget mungkin salah satu ya. Bukan berjoget maksudnya. Mungkin saking semangatnya gitu, Pak. Tetapi intinya Pak Ulung, intinya begini. Ini menurut saya nih, saya tidak mau bahkan nama orang gitu, tidak mau. Menurut saya yang penting ajaran tidak sesat, itu aja. Maksudnya tidak menyimpang dari Bible gitu. Ini loh, kalau dikatakan itu nggak lari daripada Bible, menurut saya lari loh. Ketika melompat-lompat, berbicara katanya itu roh yang jadi entah apa dibilang itu contoh bahasa roh tuh yang ada katanya kita dengar tuh ya. Apa? Sikaraba-raba-raba-raba-raba. Sekarang pertanyaan saya itu lari nggak dari kata kitab? Habis pula nanti nenek-nenek pun diraba-raba. Sampai-sampai saya itu udah pernah kan dua yang lalu kan saya sampaikan juga. Saya berdiri di samping dia loh, berdiri di samping dia. Ketika dia dikatain masuk roh, ya sampai seorang pendeta datang mau memberikan jabatan tangan untuk dia untuk mendoakan, dia lompat-lompat sampai kursi berterbangan loh, dua biji kursi itu terbang, nak tendang dia buat. Sekarang itu salah nggak menurut saya? Itu menurut saya itu nggak Roh Kudus loh. Tapi entah ya. itu sih saya tak bisa berkomentar. Maka saya bilang itu kan yang namanya iman ini kan kembali ke kita lagi itu intinya. Kalau kita mau ke sini dengan kena saya juga Kristen. Saya bukan hanya satu organisasi ini, organisasi beda-beda. Dituduh pula Bang Holong nyamar. Iya, Bang Cornelius di bawah dituduh pula Bang Holong Islam nyamar jadi Kristen katanya. Itu saya tidak ada memponis, bukan. Karena bukan Bang Cornelius yang tulis komen gitu. Iya, lanjut silakan. Saya tidak memponis, saya nengok tadi, saya tidak memponis. Kena begini Pusat, saya Kristen juga, karena di Kristen ini organisasi banyak ya, banyak. Mungkin karena kita pengaruhnya pindah, salah satunya begini, mungkin pelayanannya ini yang organisasi ini udah kurang mampu jangkau, makanya kita pindah ke organisasi ini. Tetapi intinya itu tidak menyimpang dari Bible, itu intinya Pak Ustadz. Makanya saya bilang tadi, kalau namanya iman orang ini, aja bukan hanya di sini aja, yang tempat kami juga ada, yang Kristen masuk Islam juga ada, gitu. Gini, Bang Cornelius, setelah Anda menjelaskan sama Bang Holong, saya mau tanya sama Anda berdua, boleh ya? Nanti. Bang Cornelius udah selesai? Gimana? Udah selesai penjelasannya? Jangan Pak Ustadz tanya saya, Pak Ustadz. Saya bertanya Pak Ustadz, kenapa sama saya? Saya minta pendapat aja nih dari kitab kalian ya. Nanti dikira juga Bang Holong kan nyamar gitu, Bang Cornelius kan. Ustadz, jangan. Itu ini murni Kristen itu, masuk ya. Islam. Itu murni, karena dari nama juga mungkin beda gitu. Baik, saya nanyain dari ini Mazmur 96 nih ya. Judulnya nih kan Allah, Tuhan dan Hakim seluruh dunia, oke?
Nah, saya bacakan dulu ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Oke? Terus, ya, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Saya mau tanya, yang memenuhi ini, yang menggenapi Mazmur ini menurut Anda siapa? Bang Holong dulu dah. Biar aja Bang Cornelius. Nah, Bang Cornelius duluan. Menurut Anda siapa, Bang? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Saya ulang ini. Nyanyikanlah nyanyian baru, ya. Nyanyian baru berarti setelah Kristen bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Menurut Anda, pujian setelah Kristen yang mengabarkan pujian bagi Tuhan, keselamatan dari hari ke hari tanpa putus dan segenap bumi, itu kira-kira siapa yang memenuhi? Yesus. Bagi Bang Holong, Yesus. Maksudnya Yesus gimana kagak nih, Pak? memenuhi kan menyampaikan. nubuatan ini nih. Memenuhi. Gini loh, kita simak ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai Hai segenap bumi. segenap bumi. Oke. Ini nyanyian baru ya. Ya. Setelah Mazmur, menyanyilah bagi Tuhan. Dalam nyanyian itu memuji namanya. Terus dalam nyanyian itu mengabarkan keselamatan daripadanya, dan ini tidak putus dari hari ke hari. Kira-kira siapa? Yang mencatat adalah Pak Ustadz. Siapa yang mencatatkannya? Enggak, siapa ya yang melakukan ini menurut Anda? Oh kita lah, kita selaku umat di bumi ini orang Kristen lah. Oh, Itu orang prinsipnya, Kristen. Baik, kalau ini orang Kristen, ya sesuaikah dia dari hari ke hari? Tidak putus nyanyiannya itu. Nyanyi kan begini Pak Ustadz, bukan maksudnya tidak putus selalu berhari-hari. Makanya di situ salah pesan Pak Ustadz ya. Makanya saya bilang tidak mungkin kita ini maksudnya bernyanyilah setiap saat supaya kita tidak makan tidak apa-apa. Tidak mungkin kayak gitu Ustadz maksudnya. Nah, kan gitu. Boleh saya memberikan tanggapan tentang ini? Ya Bang Holong ya, terserah ya bagi kalian terima atau tidak. Ya. Waktu ini di waktu Indonesia bagian tengah waktu saya azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Habis itu kita beritakan keselamatan untuknya. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kemenangan. Dan ini habis saya azan di Banjarmasin, lalu di bagian Indonesia di Papua menyambut azan saya, menyanyi pula di Papua sampai ke seluruh belahan bumi 24 jam tiap hari, nggak ada putus-putusnya. Itu kena beda zona itu Pak Ustadz. Itu kena beda zona. Bagi saya Bukan Mazmur 96 ini yang memenuhi adalah Tunggu, ajan Ustaz. Islam. Jangan disampaikan dulu tadi Ustaz. Ustaz, jangan disampaikan dulu tadi. Makanya 2 hari yang lalu saya katakan sama Ustaz, yang melakukan perintah Yesus itu siapa? Ya iya betul sih Bang. Gitu Bang. Ya,
Mazmur 96 ini, lihat isi azan itu. Saya azan di Kalimantan, setelah saya selesai di Papua azan. Habis itu setelah saya selesai, sampingnya Papua lagi. Sampingnya Papua lagi, di Jepang azan lagi. Enggak ada putus-putusnya. Dari hari ke hari memuji Tuhan ya, dan mengabarkan keselamatan. Hayya 'ala shalah, mari kita menuju kemenangan. Ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa, seluruh bangsa menyanyikan ini. Tapi kalau menurut saya Ustaz, makanya kita ini kan pada iman ya. Tata cara ibadah kita kan beda. Mungkin kan di Muslim itu kan mungkin 5 waktu ya, wajib ya. Wajib. Iya, 5 waktu itu Bang, udah diteliti. Ajarnya itu Betul. nggak pernah putus 24 jam. Tapi kira begini Pak Ustaz, kenapa? Kenapa dia habis Pak Ustaz baru di Papua? Karena waktunya itu beda berapa jam Pak Ustaz? Iya, itu waktunya berputar. Makanya dia kagak pernah putus dari hari ke hari. Sesuai Mazmur 96, dia nggak akan putus gitu. Tapi Pak Ustaz, Sesatnya saya berbicara itu ajaran Yesus yang sebenarnya, yang mengikuti ajaran Yesus itu adalah Muslim. oh, beda dia Bang, beda. Kenapa saya bilang beda? Coba. Berarti oke, Abang bilang macam mana tadi, coba. Yang mengajar apa ya? Yang mengikuti ajaran Yesus, perintah Yesus, ajaran baik Yesus itu sebenarnya kebanyakan Muslim dibandingkan kita Kristen. Berarti kalau menurut Abang Holong itu Yesus itu Muslim. Oh, bukan juga. Ya udah, kita cek aja satu-satu gini. Ajaran Yesus, baik. Ajaran Yesus ya, kita lihat dari kitab Anda, apa yang dilakukan Yesus ketika dia hidup, kan kayak gitu. Gini aja, kita cek dulu ya. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Betul. Islam haram makan babi. Betul. Sekarang Kristen, Oh, banyak makan, Bang. gitu. Satu, ya katanya lebih banyak kata Bang Holong. Kita cek lagi. Yesus mencontohkan berdoa waktu di Taman Getsemani, sujud dan berdoa. Islam sehari ya, dalam sholat 5 waktunya selalu sujud seperti Yesus. Kristen gimana dengan Kristen? Oke. Berarti kalau ini saya tangkap sedikit Pak Ustaz. Berarti kalau menurut Pak Ustaz kayak gitu, berarti tidak secara langsung kalau Yesus itu adalah Muslim gitu. Bang, kalaunya bagi kami ya Bang ya, dalam Islam semua dari Adam sampai Nabi Muhammad itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, dalam bahasa Arabnya, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam disebut Muslim. Ingat, Muslim itu bukan agama, tapi orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi bagi kami, Yesus itu Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Muslim itu enggak. Muslim ini gini, Muslim itu dalam arti kutipnya ini gimana nih? Ada kutipnya gimana nih? Jadi orang yang pasrah terhadap Tuhan semesta alam, yang mengikuti perintah Tuhan semesta alam gitu. Ya maksudnya Muslim dalam sekolah kita sama dengan itu Islam itu. Kalau Islam itu nama agama. Ya berarti kan begini Pak Ustaz. Gini, saya jelaskan sedikit sama Bang Cornelius ya. Islam berasal dari kata aslama, yang artinya berserah diri. Oke? Aslama
yuslimu, islaman. Jadi Islam itu agamanya. Orang yang memeluk Islam, apa bahasa Arabnya? Fahuwa muslimun. Gitu. Jadi orangnya disebut muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhan. Nah, gitu. Maka begini Pak Ustaz. Maka begini, berarti kalau muslim itu apakah dia tidak serta merujuk ke Islam atau serta merta menuju ke Islam? Oh, dulu belum ada, Bang. Waktu zaman Nabi Adam sampai Yesus nggak ada sebutan Islam. Belum ada. Tapi Ya, paham. mereka disebut orang yang berserah diri. Lalu Paham. dalam bahasa Arabnya ya, dalam bahasa Arabnya itu adalah muslim. Muslim agamanya apa? Maka dapat kita lihat dari perubahan katanya, dia adalah Islam. Gitu. Tapi itu berarti intinya muslim merujuk ke Islam, kan gitu kan? Sepakat ya? Hmm. Sepakat nggak kira-kira Pak Ustaz? Ya, muslim itu adalah pelaku Islam. Ya, berarti begini, berarti muslim itu merujuknya ke Islam ya? Tidak ada yang lain. Pelaku Ya? Islam. Ya, maksudnya tidak ada yang lain ya? Nggak ada. Kemana lagi? Kosa Berarti katanya gini, memang berarti itu. begini. Ya, berarti begini. Kalau udah berarti kan gini kata pusat, Yesus itu Muslim ya, kan gitu. Ya, muslim. Nah, berarti kalau saya tanggapi, berarti Yesus itu kalau menurut Pak Ustadz betul itu Islam. Ya, kalau disebut agamanya. Kalau dulu Ya. sebutannya agama gitu. Ya, maksud aku kalau ini kan aku nanya Pak Ustadz nih, kita kan sepakat dulu ya. Saya nanti tidak mau nanti salah mengambil makna gitu. Jangan nanti Ya. bilang nanti Muslim lalu tidak serta merta dia itu Islam gitu, Bah. Atau nanti Baik. apakah dia Muslim serta merta Islam gitu. Nah, maka saya nanya dulu, Oke, apakah jadi- dia itu Jadi dia kalau yang muslim adalah pelaku Islam. Ya kalau disebut Nah. sekarang apakah Yesus itu Islam? Jelas. ya makanya saya mau nanya dulu Pak Ustadz. Tapi kan kalau saya bilang kalau menurut saya itu Yesus bukan Islam Pak Ustadz. Bukan. Baik. Nah, Bukan Islam terus. karena Yesus dibaptis. Oh, jadi menurut Anda karena Yesus dibaptis bukan Islam gitu. Ya, ini menurut saya bukan. Baik. Ada di Al-Quran dikatakan kayak gini. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhuma syir'atan wa minhaja. Jadi syariat di zaman Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bukan berarti membatalkan dia Islam atau Muslim. Gitu. Coba Ya, Bang. ditanyain Ustaz. Coba nanti ditanyain yang membaptis dia itu siapa? Iya Yohanes lah, tahu saya. Jadi Bang, orang-orang yang mau dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan. Hmm. Gitu. Itu ini saya mau bertanya satu Ustaz. Terakhir ya pertanyaan terakhir ya. Pokok intinya menurut saya Yesus bukan Islam ya menurut saya. Ya, karena dia dibaptis kata Anda kan gitu. Kalau Gini. Nabi Muhammad saya betul lupa Ustaz. Kalau Nabi Muhammad saya yakin 100% Muslim. Baik. Nah, kenapa ini? Karena dia rekam jejak dia di tanah Arab. Nah, itu udah pasti kan gitu. Kalau ini menurut misal saya ya, saya mau satu pertanyaan Pak Ustaz. Saya kan kira saya nengok tuh. Ini bukan saya ini Ustaz ya. Yang katanya nanti tuh kalau kita berbuat baik dapurkan kebenaran lah ya untuk Islam ya. Itu nanti dikasihkan 72 itu gimana itu Pak Ustaz? Yang dibilang Baik. itu 72 bidadari itu gimana itu? Itu juga ada syarat. Terus juga Anda Ya. perlu tahu ya 72 bidadari itu ya ketika dakwah Islam
agar dulu dapat menarik orang pagan Quraisy. Kelakuan mereka sewaktu dulu itu mereka suka bermain perempuan. Gitu. Jadi di Quraisy itu mereka masalah main perempuan itu lumrah gitu. Datanglah Islam. Orang-orang Quraisy, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian di dunia menyukai perempuan, maka Allah akan berikan kalian ya bidadari di dalam surga. Salah satunya itu untuk kemajuan dakwah Islam. Tetapi apa yang dimaksud bidadari? Apakah betul ada? Betul. Cuma ada pula syaratnya. Syaratnya seperti apa? Orang muslim atau Islam yang berjihad ya di jalan Allah ketika dia belum menikah lalu dia gugur di peperangan. Contoh, itu yang dapat dijanjikan 72 bidadari gitu. Ya. Paham. Habis itu bagaimana kalau yang sudah beristri? Lihat lagi hadisnya. Yang sudah beristri yang dimaksud bidadari adalah istrimu, kata Nabi Muhammad. Ya. Bukan 72 bidadarinya, satu tapi istri sendiri. Gini, saya sebenarnya bukan kita mau ini Ustaz. Saya begini, saya mikirkan hanya untuk berarti itu saya merujuknya ke kaum Adam ya, misalnya kaum laki-laki ya. Maksud saya begini, kalau kita merujuknya seperti itu mungkin oke lah ya, tapi kalau perempuan dapat apa gitu? Betul, karena perempuan ini banyak juga beda kuasa dengan muslim ya. Jadi kalau yang perempuannya itu atau anggaplah dia meninggal masih gadis, itu gimana nanti Pak Ustaz? Jadi atau bidadari, jadi istri kita dapat apa? Laki-laki dapat bidadari. Bukan kayak gitu. Ustaz. Bukan maksudnya dari istri ya. Maksud begini. Yang perempuan misalnya tadi pas dia meninggal ya, masih gadis ya. Lalu itu gimana merekanya atau anak-anak? Jadi gini Bang Cornelius ya. Tadi apa hadisnya? Yang dimaksud bidadari adalah istrimu. Lalu perempuan yang tidak menikah itu akan dinikahkan dengan perempuan yang belum menikah. Makanya disebut bidadari itu adalah istrimu. Yang ketika dia di dunia tidak sempat menikah, dia akan menjadi bidadari surga dan dinikahkan dengan laki-laki yang belum mempunyai istri di masa dunianya. Kalau yang gimana sih? Yang bayi juga seperti itu, Ustaz. Hah? Kalau yang bayi gimana? Kalau yang bayi dia tetap ya dia akan mempunyai rumah, membawa keluarganya di surga. Itu pemahaman Islam dalam masalah bayi. Betul, maksudnya gini. Apakah yang bayi nanti mendapat juga atau gimana? Ya kalaunya bayi saya belum mendapatkan literasi untuk itu. Gitu. Penjelasan kalau bayinya bagaimana di surga dia akan membawa orang tuanya gitu. Nah kalaunya apakah dia membesar atau seperti apa dia dapat, saya nggak berani menjelaskan yang tidak ada keterangannya gitu. Makanya di sini saya menanyakan, mungkin kan kalau untuk bidadari kan pasti merujuk ke laki-laki kan gitu dia Ustaz ya. Jadi yang dimaksud bidadari itu adalah istri sendiri. Jadi istri itu terhitungnya kayak gini. Dia adalah ratunya bidadari dari bidadari yang didapatkan oleh laki-laki gitu. Jadi gini Bang. Kalau untuk masalah itu kan saya udah menjelaskan sedikit gitu ya. Cuma saya mau tahu tadi yang ini tentang masalah yang saya tanyakan, masalah Muslim dan Yesus tadi gitu. Oke? Bang Cornelius? Gimana? Iya, pembahasan Muslim dengan ini tadi gantung itu. Saya penasaran. Penasarannya apa? Kata Anda, Yesus itu bukan Muslim karena dia dibaptis, betul? Iya. Gini, di Al-Quran kami, di Al-Maidah ayat 48. Likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Jadi dibaptis itu bukan berarti membatalkan Muslimnya Yesus atau Nabi Isa. Bukan. Karena setiap para nabi itu mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Waktu di zaman Nabi Adam, gini, sebentar Bang. Di waktu zaman Nabi Adam nggak ada tuh, ya. Di zaman Nabi Adam sholat kayak Muslim sekarang nggak ada.
yang sholat 5 waktu sujud nggak ada di zaman Nabi Adam. Apakah Nabi Adam bukan disebut muslim? Enggak, bukan itu ukurannya. Jadi ketika Yesus itu dibaptis bukan berarti membatalkan dia muslim. Bukan. Gitu. Jadi setiap para nabi itu ada syariatnya tersendiri. Jadi kalau saya sebut Yesus itu muslim, kita lihat dari kelakuannya waktu dia diutus, apakah dia sesuai dengan syariat Islam. Itu maksudnya. Maksudnya sesuai dengan syariat Islam seperti apa? Contoh kayak gini, ya. Islam setiap harinya sujud. Apakah Yesus pernah sujud di zaman dulu? Ternyata pernah. Islam mengharamkan babi. Nah, apakah dalam Islam mengharamkan babi, Yesus pernah makan babi? Enggak pernah. Enggak pernah ada yang dilanggar oleh Yesus dari syariat Islam. Habis itu Yesus bersunat. Islam syariatnya juga sunat. Nah gitu. Terus juga waktu Yesus ya dia mati, katanya dia dikafani, sama syariatnya dengan Islam dikafani. Gak ada yang melanggar Islam gitu. Jadi bukan berarti Yesus itu membatalkan dia Islam ketika dia dibaptis. Kalau dibaptis apa artinya? Mensucikan diri gitu, menghapus dari dosa. Lah sama dengan Islam, wudhu pun juga menghapus dosa. Gak ada yang bertentangan, cuma cara Kristen baptis ya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan kayak gitu. Ya lihat orang Islam itu, ketika dia selesai ya berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Kan kayak gitu. Sama nama Nabi Muhammad, rohnya yang disucikan dan menyebut nama Tuhan. Gak ada bedanya waktu baptis zaman dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan berarti saya menyamakan wudhu dengan baptis, kagak. Tapi syariatnya dari yang dilakukan Yesus gak pernah bertentangan dengan Islam gitu. Itu kan menurut Ustadz kan. Kok menurut Ustadz? Menurut saya ini kan beda lagi. Pernah lihat? Bukan menurut fakta yang bisa kita lihat, yang mengikuti ajaran itu siapa itu sekarang. Ya kita paham itu. Namanya tadi juga bilang, namanya kitab suci ini kan kalau dia itu merujuknya kemana itu kan tidak bisa kita ponis gitu kan saya. Ya setidaknya kan kita jujur-jujuran aja dalam diskusi Ya, gitu loh. Ini kan tidak di kitab suci ini kan tidak serta merta selalu barang ini kita ngebelah barang ini cawan, barang ini piring, kita tidak selalu serta merta merujuknya ke apa bahasanya seperti itu. Mungkin barang ambillah tempat untuk kau makan nasi sana, mungkin piring gitu bahasa satunya gitu. Tidak selalu serta merta merujuknya kayak gitu istilahnya begitu. Kalau Bang Cornelis, ya saya pun masih belajar juga ya Bang Cornelis. Sekarang saya katain ini, mana dia? Ada dia dengar. Saya dengar. Ada dikatakan dalam kitab tuh kita berdoa dan melompat-lompat. Gimana? Adakah dikatakan di situ kita berdoa sambil lompat-lompat? Kan jelas bersorak-sorai itu kan udah jelas. Sambil lompat. Bersorak-sorai dengan lompat beda bang. Kalau begini Bang Holong, kalau berdoa itu biasanya tidak lompat-lompat, cuman ketika puji-pujian itu biasanya ya. Karena saya juga terus terang, saya juga sering di karismatik, maka saya tahu gitu. Kalau dia bentuk doa, dia biasa, tidak ada lompat-lompat dia. Ketika dia puji-pujian, baru ada lompat, biasanya gitu. Aduh, ini notif. Doa biasa. Ini kalau kita lihat Yesus, dia berdoa sujud, dia bersorak sampai keluar suara barat, maaf, sampai seorang kalau kita lihat ya pendeta aliran di sampai suaranya kayak kejep bebek gitu. Gimana? Pendeta gimana? Gini maksud saya, kan saya kan pernah nonton di Pendeta Yesus ya. Kan itu kan dipilih ada ya, dia tuh pergi berdoa sujud ya,
dia tuh nggak ada bersorak sampai suaranya sampai keluar sampai seperti bebek kejepit gitu, seperti kebanyakan sekarang tuh pendeta karismatik gitu, suaranya udah wah wah gitu. Ada kayak dia cerkannya Doa kayak gitu. oh memang ada di kitab, coba dibuka dulu. Kalau biasa begini Pak Ustadz juga Pak Ustadz, namanya kalau sujud, nama sujud Pak Ustadz ya. Sujud itu kan tidak serta merta Ini loh Bang Kornel, tidak ada. Kita juga biasa ada. saya ketahui Apa juga gini, kita ada uh, bersujud sembahlah misalnya tadi mungkin kalau ada kesalahan dalam arti kata tadi, ini contoh sederhana, kita ngomong nih, kita antara keluarga kita ada pertengkaran, mungkin kita sujud dengan Tuhan, doa kita itu kan kalau di Kristen itu kan tidak serta merta selalu berdiri atau selalu duduk, tidak juga. Bebas dia doanya, bebas, mau dia sujud tidak masalah, mau dia gimana tidak masalah. Banyak juga, banyak minta sujud nyembah itu, banyak nyembah kepada Tuhan istilahnya. sekarang ini saya lihat tuh kebanyakan orang berdoa menunjukin oh bahwasanya aku bisa, aku itu pengikut Yesus setia gitu ya, sedangkan Yesus berdoa sudah jangan untuk kita itu masuklah ke dalam kamar kamu, tutuplah, sujudlah, mintalah bermohonlah padaku. Nah, ini saya kalau letakin HP bisa saya praktekin loh. Orang berdoa itu gimana? Sekarang ini kebanyakan. Contoh ini ya, kami itu ada di sini berdoa. Mari kita berdoa bersatu dalam doa katanya. Oh Tuhan Yesus gini, baju baru dikancing, lengan tangan baru dikancing, tali pinggang baru dimasukin. Oh, ya. Amin gitu ya. Ada pendeta gertuh. Apakah itu cocok ajaran Yesus? Kalau selama saya alami ya, pas kebetulan saya juga Pak Ustadz ya, kebetulan kita di tempat kita juga, kita pas pengurus gereja juga, kita tidak sih kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau orang istilahnya mungkin mau berdoa, mungkin kalau gini-gini hal yang wajar lah istilahnya, kan begini dulu hal yang wajar lah ya, sebelum masuk doa itu hanya wajar lah. Namanya karakter manusia ini kan tidak sama, tidak serta merta orang itu selalu begini. Mungkin ini istilahnya kancingnya tangga lah atau macam mana, mungkin dibagikan dulu. Cornelius, Abang Cornelius. Nah, Yo. Aku orang juga belajar. Apa? Arti berdoa itu apa, Bang Cornelius? Oh, itu umum dia. Umum. Berdoa itu banyak. Dalam arti bukan banyak menyimpang, tidak. Tidak. Doa itu kan menyembah, meminta pertolongan. Meminta, ya udah meminta. Ya. Semua agama aku yakin kayak gitu dia. Enggak, meminta ya kan, meminta ya. Aku cuma minta artinya aja. Abang punya anak? Iya. Ya. Ketika anak abang meminta sesuatu sama abang dengan cara seperti itu, abang marah nggak? Oh, enggak. Maksudnya kayak minta macam mana itu dulu, kayak berdoa gitu. Contoh gini, dia minta sesuatu, beli buku, contoh beli buku. Ya, kita contohin praktek cara berdoa ya. Bapak Cornelius minta duitmu. Oh, Bapak Cornelius. Emosi nggak dengarnya? Oh, enggak, tidak. Itu udah beda itu namanya ada penyimpangan. Kalau misalnya ada penyimpangan itu. Bang Cornelius sama Bang Holong, gitu. saya izin untuk Tidak tutup bisa. kamera dulu ya. Saya mau minum obat sebentar gitu ya. Lanjut dulu ya. Ngambil obat sakit gigi saya ini. lanjut. Aduh, bagaimana putus gigi gitu, hancur. Iya, sakit gigi, saya mau ambil obat dulu, makanya saya tutup kamera. Ya, Ya, saya ngambil air minum obat gitu. Lanjutkan. Ya, siap Ustaz, siap. Gini loh, Bang Cornelius. Menurut saya memang sih menyimpang, cuman nggak segitu banyak. Coba suaranya agak digede sedikit Bang Holong, digede sedikit suaranya. Gini, maksud saya itu bukan menyimpang. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita tuh meminta kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ya.
berarti itu Begini Pak Holong. Bang Holong, bentar dulu. Yang namanya meminta itu bukan arti meminta sesuatu tidak. Mungkin dalam artinya meminta itu mungkin hal yang umum juga begini, mintanya mungkin saya ini minta pertolongan, minta diberikan kesehatan gitu. Kan tidak mungkin anak kita luka gitu juga minta barang sama kita, tidak mungkin juga. Kan gitu dia. Nah, kan beda resep kalau permintaan doa dengan minta sesuatu ke orang tua atau kita minta sesuatu ke orang kan beda, ada kayak gitu cara permintaannya kan gitu. Itu harus kita bilah itu mana yang minta waktu kita berdoa minta sesuatu itu harus kita bilah, tidak bisa kita samakan gitu, tidak bisa. Maaf ya, kan kalau Kristen ini kan banyak berapa contoh, banyak contoh AKBP, karismatik, DPD, DPD Katolik gitu kan. Yang menurut abang yang paling mencolok Yang paling mencolok apa dulu ini? istilahnya dalam apa ya, malu juga saya ngomongkan di komal seperti ini. Ya, kalau menurut saya ya melebih-lebihkan kata kita, betul. Contohnya? Ya contohnya kita di cara berdoa, ya sampai bersorak-sorak, lompat-lompat apa segala macam. Kan udah bilang tadi Bang Holong, namanya kalau berdoa Kristen itu sama, yang ada lompat itu biasanya pujian. Enggak, kalau doa enggak ada lompat, enggak ada. Karismatik enggak lompat doanya, enggak ada. Karena saya juga sering di ibadah karismatik, saya tahu semua, saya tahu betul gitu, saya tahu betul. Yang maka kalau tahu dibilang, yang ketika waktu mereka lompat itu puji-pujian itu udah pasti, enggak bisa kita pungkiri. Nah, yang kedua, kalau dia sistem doanya, ke doa itu sama. Baiklah kita berdoa dulu, itu sama dia. Tidak ada lompat-lompat doa itu. Kira-kira seperti itu dia. Lanjut. Lalu siapa yang ngajarin yang jingkrak-jingkrak di gereja itu? Kayak gimana itu? Bapak tadi pusat bilang saat aku mulai tadi nggak mau ngomong gitu ya. Saya belak-belakan aja Bang Holong. Ngapain Bang Holong pakai bahasa halus segala? Terserah aja lah ya Ustaz. Masalah pertanyaan tuh jawaban tuh terima nggak terima itu kan kembali ke iman kita kan gitu dia. Iman lagi, iman kita masing-masing gitu. Itulah selalu yang kita pegang. Imani saja, walaupun salah imannya aja gitu. Kalau menurut saya Bang Holong, apapun bentuk agama itu berdasarkan iman orangnya masing-masing. Kita mengimani juga harus bisa lihat dong. Masa kita udah salah kita lihat begini Bang Holong, kita harus juga tahu. Contoh, kita agama kita ikutlah cita yang lain, saya kata mereka mengimankan agama mereka, tetap mereka itu tak tahu latar belakang sejarahnya itu gimana gitu. Maka kita tidak bisa memponis, tidak bisa bahwa iman orang itu salah, tidak bisa. Karena kalau kita tengok juga fakta sejarah mereka juga ada gitu, ada dia. Bentar Bang Cornelius. Kalau seperti itu tidak dipandu Yesus, lalu di mana benarnya ajaran kayak gitu? Coba. Bukan maksud saya ini, bukan kita sama ini kan saya maksud saya gini, bukan kita menciptakan agama kita gitu, agama lain juga mereka ada fakta sejarah mereka gitu, maka mereka mengimani gitu, Pak Ustadz, maksudnya Pak Ustadz. Nah, kira-kira seperti itu dia. Maka kita tidak bisa memponis juga iman orang itu tidak benar, tidak bisa gitu, mengimani itu salah, tidak bisa. Karena fakta sejarah itu sudah ada bagi agama masing-masing gitu, bukan hanya agama kita aja gitu, nggak bisa kita ponis. Maka saya bilang, iya Bang, kalau kayak gini, kalau di Islam itu udah banyak diwanti-wanti orang, karena ada dasarnya. Makanya kan dari hadis, dari Quran itu nggak bisa luput gitu. Kalau kami kan sallu kama ra'aitumuni usolli, Nabi Muhammad kagak pernah ngajarin jingkrak-jingkrak. Mana ada umat Islam jingkrak-jingkrak? Kan kayak gitu. Itu kan kembali ke orangnya masing-masing, iman masing-masing, maksud tadi pusat.
Tadi kan Bang Holong bilang kan iman yang gimana? Itu kan kembali ke orangnya masing-masing, Kak. Saya kasih contoh. Kayak itulah model iman seseorang. Oh, dia yakin ke sini, ya kena fakta sejarah mereka udah ada. Sama juga kita kan gitu istilahnya. Iya, bentar, saya mau minum obat dulu baru buka kamera. Lanjut, lanjut. Bang Cornelius. Hmm. Ini loh, satu malam, hampir ya, udah subuh ya, belum. Jam berarti kan mau jam 12 kan? Jam 1 nggak apa-apa, setengah jam lagi nggak apa-apa. Nah, 15 menit lah gitu. Nanti saya mau ngajak teman-teman muslim baca Quran sebentar gitu. Ya, gini. Ya, mantap itu Ustaz. Itu wajib itu Ustaz. Wajib. Mulai tadi ya, cuma berapa room ya, 6 Bang Cornelius ya. Ini agak ada berjumpa abang ada pembelajaran bagi aku ya. Yang 5 tadi aku yang 6 udah aku tinggalin tadi buat semua buat malu. Cuman gitu loh. Mulai tadi abang itu ngobrol sama Ustadz itu ada perbedaan sangat apa ya yang saya lihat. Ya. Itu maka saya bilang Bang Holong, itu kan kembali ke orangnya. Oh, misal Bang Holong misalnya kata nih, oh dari Kristen pindahkan ke Muslim nih ya, Islam maksudnya ya. Itu kan berikan hati ya, haknya gitu. Maksudnya gini. Saya aja. Gimana? Saya kan Kristen. Hati Kristen yang tidak mengakui kan gitu. Namun saya mengakui ajaran kita benar, yang menyimpang. Ya. Sama Suaranya kurang keras Bang Holong. Iya, tadi saya mau kasih tahu juga kurang keras gitu. Enggak ada suaranya. saya itu seorang Kristen Mantap suaranya oke ya. yang apa ya, yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, tapi ajaran Tuhan, ajaran Yesus, saya akui semua benar, baik. Ya, cuman kalau dikatakan tentang kitab, saya akui semua ajaran yang tertulis di kitab itu benar. Sama seperti Yusuf PI yang mengatakan Al-Quran itu nggak ada yang menyimpang, nggak ada istilahnya yang salah. Tapi ketika Bang Cornelius masuk, saya mendengar tadi bisa mengatakan Alkitab itu pasti ada yang menyimpang gitu. Bukan menyimpang. Kadang yang menyimpang itu ajaran orangnya. Maksud saya ada kelemahan, ada. Aku setuju. Enggak. Kalau memang dia Kristen sejati. Beda ya, menyimpang dengan kelemahan beda ya. Nah, itu harus bisa kita memilah gitu, Bah. Nah, yang katakan menyimpang itu kan, yang menyimpang itu biasanya penyebutan sekarang itu misalnya ajaran sesat gitu, Bah, maksudnya, Bah. Iya. Maksud saya gini. Ini baru saya jumpa orang Kristen seperti apa. Kebanyakan itu tidak mengakui, langsung mengaku gini. Kitab itu tidak ada ajaran yang tidak benar tepat. Dipastikan betul. Gimana? Betul. Karena kitab suci itu, ini menurut saya tidak ada namanya sempurna, ada kelemahan itu. Nah, itu bedanya bersama Abang. Ya. Sedangkan aku mengakui kitab itu sempurna. Maka aku bilang, kenapa saya bilang tidak sempurna? Karena ada kata-kata itu tidak serta-merta selalu mengatakan dor gitu, enggak. Mungkin merujuk ke situ gitu, Bah. Itu salah satunya kayak gitu, Bah. Karena kitab ini kan namanya tulisan ya. Itu pertama tulisan, dan juga yang mencatat itu manusia gitu, Bah. Menurut saya ya. Itu catatan itu maka saya bilang sepintar-pintarnya manusia juga tetap ada kelemahan. Maka saya bilang tadi dari awal, Allah aja kekeledoran menurut saya gitu, Bah. Kalau kita mau ke yang pertama gitu, maka kita ada di bumi ini kan karena kita juga harus tahu kenapa kita sekarang ada di bumi, karena kita ada jatuh dalam dosa kan gitu. Kalau menurut Islam itu gimana, Ustaz? Ketika ada ke bumi, apakah manusia jatuh dalam dosa atau gimana? Enggak. Kalau di dalam agama Islam, Nabi Adam itu bertobat dan dia diampuni gitu. Ketika beliau bertobat kan,
tujuan Tuhan semesta alam menciptakan Nabi Adam itu apa? Kan itu dipertanyakan. Kalau dia udah lepas dari dosa, maka kita lihat di Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menghuni bumi. Ini Ustaz. Maka saya nanya, bukan saya menceritakan itu. Saya masuk gini Ustaz. Apakah ketika Nabi Adam dengan Nabi Hawa ini ke bumi itu, apakah dia jatuh dalam dosa atau gimana gitu, Pak? Kalau menurut Islam. Enggak, karena itu Ya. ketetapannya dia sebagai penghuni bumi, bukan karena dosanya. Tapi sadai kata nih, dia tidak makan buah itu, apakah dia masih ke bumi atau enggak? Gini, kalau dia tidak makan buah tersebut, apakah dia pasti ke bumi? Alasan apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka kalau gitu? Kan pasti ada sebab, ada akibatnya. Itulah ya. Nah, Bang Cornelius. Oh, Bang Cornelius. ya, dengar. Tadi abang bilang sedangkan kitab tulisan manusia toh, Ya, ya. Berarti saya mau bisa bertanya sama abang kami. Ini saya cari juga nih. Gimana? Foto atau patung yang disalib, apakah itu memang wajah Yesus? ya zaman itu kan mungkin bisa jadi wajah dia. Nah, kenapa? Oh, zaman itu wajah dia, sekarang nggak wajah dia gitu. Enggak, maksudnya begini, mungkin bisa jadi menyerupai wajah dia. Kenapa? Maka saya bilang tadi, setiap agama itu tidak mungkin dibuat-buat kalau tidak ada fakta dan sejarahnya gitu, Pak. Jadi gini, Bang Holong, saya agak bingung dengan Bang Cornelius ini, karena perkataan beliau dari tadi bisa jadi menurut saya. Itu yang jadi masalah bagi saya gitu loh. Betul. Nah, saya ambil di Muslim ya. Ambil di Muslim nih. Sampai sekarang kan ada namanya rambut Nabi Muhammad ya, Ustaz ya, betul ya. Rambutnya masih ada disimpan di Turki, betul ya. Terus, Itu namanya fakta sejarah. Demikian juga agama orang gitu, Pak. Dia kalau tidak ada fakta dan sejarah, tidak bisa dia membentukkan begini gitu, Pak. Tidak bisa dia, harus ada ini, tidak bisa juga gitu, Pak Ustaz. Salah satu seperti itu, Pak Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Nah, maka menurut saya ini semua agama itu benar. Ini menurut saya ya. wah, kalau saya nggak sepakat itu. Kalau semua agama benar bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Berarti Hindu benar, Buddha benar, Yahudi benar, Kristen benar, Islam benar. Saya nggak sepakat. Karena apa? Karena gini, nanti Hindu hari Jumat ke masjid, Kristen hari Jumat ke masjid, Yahudi hari Jumat ke masjid, Islam juga Jumatan. Nanti besoknya kita ke sahabatnya Yahudi, Kristen ke sahabat Yahudi, Islam ke sahabat Yahudi, Hindu ke sahabat Yahudi. Hari Minggunya ke gereja semuanya. Kacau ini dunia. Ya, bukan begitu maksudnya, Pak. Maksudnya begini. Bukan maksudnya seperti itu. Kan begini, kita tengok kan, agama ini, gini ya modelnya. Tetap kalau kita tanya, ngapa sih bisa gini? Tetap mereka bisa menceritakan gitu, Pak. Faktanya begini dulu ya. Sejarahnya begini, maka kita lah memuja dia gitu atau menyembah dia gitu, Pak Ustaz. Seperti itu modelnya Pak Ustaz gitu. Bukan tadi lalu begini kayak Pak Ustaz ngomong gitu, tidak. Ini kalau pemikiran secara manusiawi ya gitu ya. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya artinya begini. 3 kali Kalau kita merujuk dari paham saya sendiri gitu, yang nggak ada agama itu semua benar gitu. Nggak ada agama itu bisa jadi benar atau menurut saya benar atau ada agama yang paling benar. Hanya satu saja. Hanya satu agama yang benar. Ingat, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar, berarti yang lain juga benar. Hanya satu yang paling benar, kan gitu. Itu nggak ada kayak gitu. Iya. Hanya satu yang benar. Jadi agama itu hanya satu yang benar gitu. Ya. Berarti satu-satunya ganteng di dunia ini gitu Ustaz ya. Istilahnya Iya, manusia. satu-satunya gitu. Nggak ada semua. Kalau laki-laki ya gitu. Kalau yang paling ganteng mungkin ada lagi yang melebihi paling ganteng ya gitu dia. Paham masalah Bang Holong. itu, paham. Bang Holong itu suaranya nggak ada. Enggak.
Saya bilang ini kan kembali ke orangnya lagi, iman orang itu lagi, Ustaz. Kalau menurut saya ini kena agama itu prinsipnya mengajarkan kebaikan, menaburkan kebaikan. Tidak ada namanya agama itu menaburkan kejahatan. Kan itu Ustaz ya. Baik tidak agama apalah. Makanya tadi kembali ke iman orangnya masing-masing. Karena saya bilang orang itu juga tidak bisa menyembah barang, misalnya menyembah ini kalau tidak ada fakta sejarahnya. Mungkin menurut dia inilah pencipta langit bumi, menurut dia kena begini juga Pak Ustadz. Kalau kita mengacu ke tambah aja Pak Ustadz, banyak tambah itu sama dengan 10 itu banyak. Kayak yang 5 tambah 5 juga 10 kan, 4 tambah 6 10. Mungkin cara ibadah kita ini mungkin beda-beda gitu Pak, tapi maksud tujuh itu sama, hasilnya 10 gitu. Kalau iya, secara itu cara ibadah kan tersendiri, tapi nggak ada Tuhan 10 kan Nah, gitu. maksudnya begini. Nggak ada juga yang membentuk satu kecuali angka satu itu sendiri, betul nggak? Ya, maksudnya hasilnya Pak. Maksudnya kayak begini. Maksudnya hasilnya itu kan sama-sama satu gitu, Pak. Satu maksud pusat. Maksud 10 itu kan mungkin Allah gitu, Pak. Yang kita sembah gitu, Pak. Ya gini kan, makanya di Al-Quran itu mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang 10, bukan. Ya, enggak. Jadi artinya apa? Hanya ada satu agama yang benar. Nggak mungkin semua agama benar. Tuh, maksudnya begini, Pak. Tadi maksudnya begini. Kan agama di Indonesia kan ada 6. Betul ya? Mungkin maksud dan tujuan itu mungkin satu, cuman cara ibadahnya beda-beda. Maka saya bilang tadi kalau 4 tambah 6 pun 10, maksudnya 10 itu kan merujuknya ke satu orang, Pak, maksudnya 5 tambah 5 pun 10 gitu. Tetapi cara penyebutannya beda, maksudnya cara penyembahannya itu beda, cara memujinya beda gitu, Pak. Cara doanya beda gitu, Ustaz. Kira-kira seperti itu maksud saya bayangannya, Pak. Ini menurut secara manusiawi. Kalau saya sih ya jelas tidak bisa menurut saya kan kayak gitu. Kalau gini saja, saya udah sering katakan Bang Cornelius sama Bang Holong kayak gini ya. Saya ini Islam. Ya, andaikan ada agama di luar agama Islam dan dikatakan oleh Tuhan agama itu benar, maka dari 15.600 yang menonton, saya yang lebih duluan murtad. Gitu. Ngapain mereka yang murtad yang 20.000 ini? Pasti saya yang dulu yang murtad. Karena saya bukan cuma mempelajari Islam, tapi saya juga mempelajari agama yang lainnya. Pasti kalau ada yang benar agamanya, maka ya saya lebih duluan murtad. Tapi kenapa saya tetap di Islam? Karena nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan di dalam Al-Quran saya gitu ya, ada agama yang benar di luar Islam. Ya dalilnya di mana? Pasti lagi-lagi saya menurut Quran, bukan menurut saya gitu. Pasti saya menurut pedoman hidup saya. Kan gitu. Ustaz, itu saya sepakat Ustaz. Kenapa? Kenapa Ustaz lahir menunda Islam gitu? Saya Gini. Itu ada tuduhannya terhadap saya. Karena saya dilahirkan Islam, orang tua saya Islam, maka saya beragama Islam. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Ya, betul, saya mengikuti orang tua saya yang Islam karena beliau Islam. Tetapi ketika saya berakal, saya mencerna dan bisa belajar, saya pelajari itu semua agama selain Islam. Nggak bisa dikatakan saya beragama karena orang tua saya Islam. Nggak bisa. Artinya saya apa? Meneliti semua dan mempelajari semua agama. Ya saya lihat aja dulu dari namanya. Gini ya, coba tolong didengarkan dulu. Saya lihat dulu dari agamanya. Ya, nama agama. Nggak usah jauh-jauh ke seluruh dunia, ada 4.000 agama. Yang saya kaji di Indonesia aja. Di Indonesia ada Yahudi, ada Kristen, ada pula Hindu, ada Buddha. Kan kayak gitu. Ya sudah, dari namanya aja dulu. Buddha ini apa sih? Buddha adalah nama tokoh Budaisme yang bernama Buddha. Dinamakan agama Budaisme. Jadi Buddha ini agama namanya tokoh orang. Habis itu Hindu. Apa ini Hindu? Orang dari India, Hindustan sebutannya. Jadi Hindu ini adalah nama asal dari kampung. Yahudi,
Yahudi ini nama salah satu suku Yehuda dari Bani Israel. Nama suku Yahudi ini, bukan nama agama. Kristen. Kristen adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori Paulus. Kristen ini bukan nama agama, nama perkumpulan. Gitu. Dari Antioquia. Nah, sekarang Islam. Islam bukan nama tokoh. Islam bukan nama asal. Islam bukan nama suku. Islam pun juga bukan nama perkumpulan. Tapi Islam itu adalah orang yang berserah diri, apapun tokohnya, apapun sukunya, apapun asalnya, yang menganutnya selamat. Gitu. Jadi ya satu-satunya di Indonesia ini ya yang nama agama itu Islam. Makanya kan di Quran saya akan merujuk lagi ke Al-Qur'annya. Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ada pula ancamannya. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Satu lagi ayatnya nih. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Artinya agama yang diturunkan Tuhan, yang diajarkan oleh para nabi, yaitu Muslim yang sebutannya Islam. Habis itu, aku cukupkan nikmatku untukmu. Betul sekarang, untuk meraih Islam itu sangat dimudahkan. Pesawat sekarang ada, dikeluarkan. Kapal ada. Pencarian di muka bumi sekarang sumber daya alamnya dikeluarkan oleh Tuhan. Bisa orang bayar zakat. Habis itu orang puasa. Dulu nggak ada jam, sekarang ada. Mudah kita gitu untuk meraih puasa. Habis itu sholat. Sekarang masjid di mana-mana. Berarti betul bahwa nikmat Tuhan semesta alam itu telah dia cukupkan gitu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Titik, habis nggak ada lagi agama selain Islam. Gitu. Itu sih kalau saya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari diskusi ini dari Bang Holong juga dari Bang Cornelius. Silahkan sebelum saya menutup karena di tempat saya udah 1:30 malam. Mungkin ada yang disampaikan atau ada yang disimpulkan dari Bang Holong. Silahkan saya berikan waktu. Pada saya nggak banyak ya, cuman dari saya ngerti ya untuk teman-teman kita ya. Kesimpulan sih yang saya lihat dari mulai tadi dari Bang Cornelius itu masih ada kebimbangan. Dia mengatakan di Kristen itu tadi ada kebimbangan. Nah, kalau bisa kita sama Kristen itu, nah seperti itu. Ketika kita memegang kitab, kita harus teguh mengatakan kitab itu sempurna. Ya, jangan kita berbicara seperti apa ini atau langsung bimbang. Saya lihat dia itu bimbang. Ya, kita bisa kita sebagai umat Kristen itu mengakui bahwa kitab yang kita pegang itu adalah sempurna dimanapun itu. Hanya itu aja. Terima kasih Bang ya. Semoga Bang Holong ya Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bang Cornelius silahkan sebelum kita bubar gitu untuk penyampaiannya karena di tempat saya udah 1:30 malam juga. Silakan. Baiklah, terima kasih. Hampir tiba juga penonton pada malam hari ini. Prinsip sekarang yakini imanan masing-masing kita. Bagi yang beragama Muslim, lakukan perintah Allahnya, ke masjidlah setiap Jumat, harus aktif. Kalau bisa taburkan kebaikan dengan siapapun, baik dengan orang tua atau dengan orang pun, bahkan orang yang kita kenal. Juga buat saya juga ada bahasa yang tidak enak, Bapak Ustadz, tolong malam hari ini saya minta maaf karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, kurang lebihnya. Inilah penyampaian saya pada malam hari ini.
Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Cornelius ya atas penyampaiannya. Bang Holong ya, Bang Cornelius ya, di dalam agama Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Semoga yang kita bicarakan menjadi pelajaran, edukasi dan penambah wawasan, dan semoga Anda berdua ya khususnya semoga Allah memberikan hidayahnya kepada Anda berdua. Jadi seperti itu penyampaian saya. Oke Bang Holong, Bang Cornelius, saya izin untuk menurunkan Anda berdua. Mungkin kita bisa sambung besok hari gitu ya. Saya mohon maaf atas segala penyampaian saya, mungkin ada menyinggung terhadap Anda atau Bang Holong juga gitu ya. Ya saya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf gitu. Ambil yang baik dari saya, buang yang buruk dari saya. Oke? Oke, terima kasih banyak atas diskusinya.